Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, saudara sekalian, perkenalkan nama saya Sifrata Sariniwan. Saya adalah mahasiswi semester 4 dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dan saya pada saat ini berkesempatan untuk mendampingi di GKJ Pamulang sebagai mahasiswi praktek kurang lebih selama 2 bulan ke depan. Jadi kita masih ada waktu untuk saling mengenal, saling berbicara, berkomunikasi, dan bersama kurang lebih hingga 2 bulan, yaitu sampai Agustus. Baik Bapak dan Ibu dan teman-teman yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan kita panjatkan doa kita. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini, dan terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami sepanjang pagi dan siang sehingga sore hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin membaca renungan singkat. Kami ingin kiranya renungan ini boleh kami terus gumuli dan boleh terus kami diskusikan sehingga apapun yang menjadi hasil pergumulan dan perenungan kami pada malam hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dimulai dari seminggu pertama ini dan hingga seterusnya. Tuhan Yesus yang membimbing, Tuhan Yesus yang menjaga, dan Tuhan Yesus juga yang menyertai kami dalam kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, judul renungan kita pada malam hari ini adalah bekerja adalah berdoa. Frase ini mungkin tidak terlalu familiar di kalangan kita karena yang kita kenal adalah berdoa dan bekerja. Bahasa Latinnya apa? Ora et labora. Tentu saja, bahasa Latinnya ini sudah sangat kita kenal dan bahkan menjadi sebuah nama sekolah yang ada di kawasan Jakarta Selatan dan Tangerang. Tapi sekarang saat ini saya tidak ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membahas soal nama sekolah tersebut. Yang saya ingin bahas adalah bagaimana frase ora et labora ini ternyata sedikit memiliki masalah. Apa itu masalahnya? Masalahnya adalah ia memiliki sedikit pembedaan antara bekerja dengan berdoa. Sekarang kita tanyakan kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah benar ketika saya sedang bekerja, saya tidak sedang berdoa? Dan apakah benar ketika saya sedang berdoa, sedang memanjatkan permohonan dan rasa syukur saya kepada Tuhan, itu juga bukan merupakan salah satu bagian dari pekerjaan saya? Sebagai contoh seperti ini. Jika Anda sedang masak, sedang menyapu, mencuci piring, mencuci baju, berjualan, pergi ke kantor, belajar, itu merupakan pekerjaan kita sehari-hari, apakah itu tidak menjadi suatu upaya kita untuk juga mengungkapkan rasa syukur dan berdoa serta berbicara kepada Allah? Sebaliknya, apakah ketika kita sedang di gereja, ketika kita atau mungkin berada di kamar sendirian, melipat tangan, menutup mata, kemudian mengucap syukur dan permintaan, serta istilahnya curhat sama Tuhan, apakah itu juga tidak menjadi suatu bagian dari pekerjaan kita? Nah, Bapak dan Ibu, ada sebuah perenungan singkat yang saya baca pada hari ini yang ditulis oleh Pendeta Joas Adi Prasetya dalam bukunya yang berjudul Labirin Kehidupan. Buku jilid pertamanya. Di buku ini, Pendeta Joas Adi Prasetya memberi sebuah penawaran alih-alih ora et labora, lebih baik menggunakan laborare est orare. Apa itu laborare est orare? Dalam bahasa Indonesia, jika kita artikan laborare est orare berarti bekerja adalah berdoa. Paradigma ini kemudian memperluas pandangan kita bahwa doa itu tidak sekedar bersifat ritual dan tidak sekedar bersifat peribadahan, bagian dari ibadah yang banyak ritual dan biasanya kita lakukan agar pekerjaan yang kita sedang kerjakan bisa menjadi berhasil. Kita bisa saja berdoa dan memberikan persembahan, rajin ke gereja, kemudian beribadah juga begitu rajin dan tidak pernah absen, tapi kita kemudian tidak bergerak untuk bekerja atau menghadirkan Tuhan dalam kehidupan manusia.
Praktik ritualisme ini agaknya perlu dilihat lebih jauh lagi karena dia seakan memberi pembedaan yang tadi saya sudah jelaskan antara berdoa dengan bekerja. Nah, kemudian bacaan kita sekarang pada malam hari ini diambil dari Yesaya pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-11 hingga ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku membencinya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang bejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Nah, Bapak dan Ibu serta teman-teman dan saudara-saudara yang ada di rumah, bacaan kita pada malam hari ini mengingatkan kita dan menceritakan juga kepada kita bahwa Allah menolak ibadah manusia yang hanya sekedar baik di cover, di permukaan, namun ternyata dia tidak berubah, tidak bekerja untuk selalu memperbaiki perilakunya. Kita tidak mungkin untuk mencapai cita-cita, target, keinginan, maupun keberhasilan dalam pekerjaan atau memperbaiki tingkah laku dan perkataan kita sehari-hari jikalau kita tidak memberikan usaha, tenaga, bekerja untuk meraih hal tersebut. Di sisi lain juga, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak merasakan doa itu sebagai sesuatu yang penting. Karena seperti yang dikatakan oleh pendeta Martin Luther King Jr., ia berkata bahwa doa adalah nafas dari orang percaya, dan orang Kristen tanpa doa sama seperti kehidupan tanpa nafas, yang adalah mustahil untuk dilakukan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian juga, saya ingin mengajak kita untuk mencoba selama seminggu ini, untuk menyadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu adalah menjadi bagian dari doa kita, dan ingat bahwa bekerja berarti kita juga berdoa. Oleh karena itu, lakukan pekerjaan Anda dengan tulus, dengan baik dan ikhlas, dan berikan tenaga lebih, berikan usaha yang lebih untuk melakukan sesuatu yang berarti tidak hanya untuk kepada Anda atau keluarga Anda, tetapi juga kepada sesama dan mereka yang membutuhkan, terlebih di masa COVID-19 dan new normal seperti ini. Selamat menghayati pekerjaan kita sebagai wujud doa dan wujud kontribusi kita kepada masyarakat. Selamat menikmati hari-hari ke depan. Selamat beradaptasi dan semoga Anda sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.